Oke, baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin memberi tahu cara baru bagaimana menggunakan Microsoft Excel, yaitu rumus-rumus dasar ya pada umumnya. Di sini kita melihat bahwa ketika kita mengklik Microsoft Excel, nanti akan ditampilkan beranda seperti di bawah ini. Lalu nanti dia akan muncul seperti buku kerja kosong, selamat datang di Excel, tutorial rumus dan lainnya. Dan di sini ada berbagai template lainnya. Misalnya kalian mau bikin sebuah kalender ataupun chart seperti ini juga baik, nggak apa-apa. Lalu karena di sini saya ingin membuatkan suatu tutorial bagaimana sih cara membuat dasar di Microsoft Excel, kita akan menggunakan buku kerja kosong yang akan saya pilih. Nah, di sini di atas itu terdapat beranda, sisipkan, tata letak, rumus, data, peninjauan, tampilan, bantuan. Itu namanya buton. Yang dimana buton Excel ini terdapat yang sudah saya jelaskan tadi. Dan ketika kita klik beranda, nanti muncul seperti ini pada umumnya. Ini disebut dengan ribbon. Lalu ini ada kolom A1, ini ada kolom A atau B, ini C, D ataupun E, dan yang lain sampai seterusnya sampai huruf Z. Lalu ini disebutnya dengan kolom. Lalu ini ada baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, dan seterusnya. Ini disebut dengan baris. Jadi di Excel itu bukan hanya ada kolom tetapi juga ada baris. Kita mau ngeklik A di bagian baris 1. Ini maksudnya kita sudah mengaktifkan bahwa kita sudah boleh ngetik sesuatu di sana. Kita langsung saja untuk memberikan contoh ya. Kita tulis di situ nomor. Di sini ketika ketik nomor itu sudah langsung dituliskan otomatis di sini. Ketika kita mengetik, lalu kita langsung pindah ke sel samping dan dia akan berbentuk sendiri. Nah, gimana sih caranya untuk memperbesar kecilkan suatu kolom? Caranya seperti ini. Jika mau memperkecil, tarik ke kiri. Lalu jika mau memperbesar lagi, tarik ke kanan. Seperti itu teman-teman. Lalu bagaimana sih caranya kita kayak buat yang lain-lain sebagainya gitu, atau membuat kolom yang berwarna gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempraktikannya juga pada teman-teman semuanya. Jadi di sini ada nomor, lalu sebelahnya kita akan tulis nama. Lalu yang sebelahnya akan kita tulis tempat tinggal ya. Seperti ini mungkin kurang lebihnya teman-teman. Lalu kita akan memperbesar dahulu yang tempat tinggalnya agar lebih besar kolomnya. Kita rapihkan biar ada di tengah gitu. Nah, gimana sih caranya kita untuk memberikan warna pada nomor, nama, dan tempat tinggal ini seperti apa gitu. Jadi kita langsung saja kita taruh yang seperti cat tumpah itu, lalu kita pilih mau warna biru, abu-abu, ataupun itu bebas terserah kalian masing-masing. Lalu ketika sudah seperti ini, kalian tinggal isi ini nomor 1, angka 1, bawah 2, bawah 3, bawah 4, dan bawah 5. Oke, kita isi nama dahulu ya. Namanya Andi, Budi, Raya, Siska, Yasmin. Oke, kita isi tempat tinggal dahulu. Ini Bandung, Banten, Kalimantan, Garut, Solo. Oke, yang selanjutnya jika kita ingin membuat garis, maka kita blok dahulu. Lalu setelah itu langsung mengklik yang di atasnya itu. Lalu pilih
semua bergaris atau semua diberi garis. Oke, di sini juga ada bagaimana sih cara melihat gitu bahwa bisa nggak sih ada lembaran lain gitu. Ternyata bisa. Di sini ada lembar 1, lalu di sampingnya jika mau menambahkan jadi lembar 2 ataupun 3 ataupun yang lainnya. Nah, di bawah sini juga terdapat tombol buat zoom ataupun memperkecil, memperbesar juga bisa. Lalu gimana sih Kak buat bikin data lagi, tetapi atasnya itu seperti digabung antara file A1 dengan 2 itu. Ternyata bisa sekali teman-teman. Caranya seperti ini. Kita akan nulis dahulu ya. Kita blok dulu mungkin pertama, lalu kita klik ini gabung, lalu kita tulis aja ya, toko buah segar. Nah, seperti ini itu adalah gabungan antara kolom 1, kolom 2. Jadi di sini sudah digabung juga, jadi taruh di tengah seperti ini. Nah, ini adalah salah satu juga termasuk Excel yang bisa kalian gunakan jika nanti ada pertanyaan, bisa nggak sih digabung kolomnya agar lebih besar ataupun gimana, itu tentu aja bisa. Oke, mungkin itu praktik segitu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan ada juga teori kedua saya, yaitu tentang rumus VLOOKUP dan HLOOKUP dan bagaimana cara mengaplikasikannya kepada Microsoft Excel. Oke, baik teman-teman, di channel kali ini saya akan membahas bagaimana rumus VLOOKUP dan HLOOKUP dikerjakan pada Microsoft Excel. Di sini saya sebelumnya ingin menjelaskan bagaimana rumus VLOOKUP itu dikerjakan. Jadi rumus VLOOKUP itu data ataupun suatu barisan yang memanjang ke bawah seperti ini. Lalu di sini ada rumus HLOOKUP yang dimana datanya itu memanjang ke samping atau bisa disebut dengan horizontal lookup. Lalu bisa lihat di sini saya memiliki 2 data latihan. Yang pertama file untuk latihan tersendiri, lalu yang kedua memiliki data referensi. Yang dimana di sini ada tanggal pemesanan, nomor pemesanan, lalu customer, domisili, dan lama pengiriman. Di sini yang berarti nomor pemesanan di sini masih ngacak. Lalu tugas kita menggunakan rumus VLOOKUP bagaimana nantinya di nomor ini dengan nama customer yang masing-masing betul-betul sama seperti di data referensi yang sudah kita miliki. Lalu di sini juga ada domisili seperti yang tadi juga. Bagaimana sih kita menggunakan rumus VLOOKUP untuk mencari data yang real dari file yang kedua sesungguhnya, data referensi di sini. Seperti contoh, nomor pemesanan 106 dengan nama di sini Fiona. Nah, nanti jika kita sudah mengaplikasikan dengan rumus VLOOKUP, maka nanti di sini dengan nama customer yang betul-betul sama seperti data yang kedua seperti ini dengan nama Fiona, lalu jenis kelamin perempuan dan domisili benar-benar dari Palembang. Langsung saja kita mengaplikasikan menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi rumusnya ialah sama dengan VLOOKUP buka kurung. Di sana meminta lookup value. Lookup value itu ialah ini kata kunci yang mau kita cari, yaitu 106. Lalu di situ meminta titik koma, jadi kita langsung cari titik koma. Lalu meminta table array, yang dimana data yang benar-benar real dengan yang mau kita samakan dengan data yang sesungguhnya.
kita klik data referensi, lalu kita blok dari nomor pemesanan sampai Bandung. Selanjutnya yaitu kita langsung klik F4 untuk mengunci data, jadi nanti agar datanya tidak hilang gitu. Jadi langsung kita titik koma, dia meminta cool index number, yang dimana cool index number itu ialah nomor berapa sih nama customer itu berada. Jadi di sini nomor pemesanan nomor 1, nama customer nomor 2, jenis kelamin nomor 3, dan domisili nomor 4. Karena di sini nama customer nomor 2, jadi langsung tulis aja angka 2. Lalu di sana minta titik koma lagi, dan yang terakhir range lookup, yang dimana semua data itu rata-rata persis kita langsung tulis yang false, atau juga bisa kita menulis angka 0 aja, karena dimana emang datanya benar-benar persis sama. Jadi kita langsung 0, lalu tutup kurung dan enter. Kita lihat Fiona, apakah benar 106 dengan nama pemesanan Fiona? Oke, ini sudah benar ya, berarti. Lalu di sini ketika sudah seperti ini, kita langsung aja ngedrag ke bawah. Oke, yang selanjutnya kita akan menggunakan rumus VLOOKUP pada kotak domisili. Rumusnya masih seperti tadi, yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung, dia meminta lookup value, lalu kita klik lookup value-nya yang 106, lalu kita klik titik koma, kita pindah file yang ke sampingnya, kita blok dari nomor pemesanan sampai Bandung, lalu jangan lupa untuk tekan F4 untuk mengunci datanya agar tidak error, lalu titik koma. Nah, di sini karena domisili ada di kotak berapa sih? Kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4. Jadi kita tulis angka 4, lalu titik koma dan 0 tutup kurung. Enter. Jadi di sini dengan nomor pemesanan 106, nama customer Fiona, domisili Palembang, apakah benar domisilinya dari Palembang? 106 Fiona perempuan Palembang. Ya, di sini sudah menunjukkan bahwa benar ya datanya. Lalu kita langsung drag ke bawah seperti ini. Oke, di sini lama pengiriman itu menggunakan data HLOOKUP, yang dimana datanya itu berbentuk memanjang horizontal seperti ini, dikarenakan memang di sininya itu diminta horizontal. Jadi kita menggunakan rumus HLOOKUP yang sebagaimana sama dengan HLOOKUP buka kurung, dia meminta lookup value. Nah, yang tadi lookup value-nya itu 106, maka di sini berbeda. Jadi kita klik yang Palembang, lalu titik koma, dia meminta table array. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa dia itu HLOOKUP-nya yang horizontal, jadi datanya yang ini. Lalu jangan lupa F4. Nah, lalu titik koma lagi. Di sini lihat bahwa lama pengiriman itu ada di kolom berapa? Ini kolom 1, ini kolom 2. Maka kita klik 2, titik koma, 0 tutup kurung, enter. 2 hari. Apakah benar lama pengiriman itu ke Palembang 2 hari? Palembang 2 hari. Oke, sudah benar ya. Maka dari itu kita langsung drag ke bawah seperti ini. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana cara mengaplikasikan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP pada tabel yang nanti kalian akan kerjakan mungkin di suatu saat nanti. Oke, terima kasih. Itu saja mungkin dari saya. See you next time. Nah, oke guys, di sini ada laporan posisi keuangan yang belum rapi, lalu kita rapikan ya. Perbesar ke samping-samping supaya nanti tepat. Ini perbesar lagi biar pas posisinya, tulisannya juga. Lihat ke bawah apakah udah sama. Kalau belum sama kita perbesar lagi ya guys. Lalu terus ke yang sebelahnya juga, kolom sebelahnya
kita sesuaikan aja guys semuanya. Yang ini juga, nah ini udah rapi tahunnya. Yang itu juga tahun 2022. Nah, kita scroll ke bawah, apakah udah rapi, udah sama semuanya. Nah, udah rapi semuanya guys. Nah, ini yang udah jadinya tuh kayak gini ya guys. Nah, rapi, lebih enak dilihat. Yang selanjutnya ada rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi ini dilakukan untuk menganalisa data supaya kita nggak makan banyak waktu. Jadi pakai rumus ini akan lebih mudah ya guys. Maksudnya VLOOKUP dan HLOOKUP itu, kalau VLOOKUP virtual jadi kayak yang ke bawah. Nah kalau yang HLOOKUP itu horizontal, jadi yang ke samping, data yang ke samping. Nah ini udah kita tuliskan rumusnya juga, lalu kita blok semua datanya yang di sheet 2, lalu di F4 jangan lupa biar nggak kegeser nanti datanya. Terus kita pindah lagi ke sheet 1. Nah ini udah muncul, kita tarik ke bawah, lalu data-datanya akan masuk otomatis, ada semua. Nah ini otomatis ada lagi lah. Lalu untuk di sebelahnya kita juga memakai rumus yang sama, oke? Nah ini untuk rumus HLOOKUP-nya sama dengan HLOOKUP, lalu kurung buka B2, koma, biasanya ada yang pakai titik koma ya guys, sesuai komputer kalian maunya apa. Nah ini kita blok lagi, lalu jangan lupa F4 supaya nggak kegeser datanya. Terus sesuaiin lagi sama rumusnya di atas supaya nggak ketuker. Nah ini, nah udah. Selanjutnya ada data dari kita dapat data dari Google Form. Nah ini kan masih berantakan pastinya. Nah kita bereskan, kita rapihkan dulu supaya lebih, ini agak kelihatannya agak kurang enak dilihat ya, jadi kita rapihkan dulu, diblok dulu. Seperti biasa ya, kalau mau merapikan sesuatu itu kita harus ngeblok semuanya dulu, semua datanya kita blok, lalu kita atur tabelnya. Nah kalau di tabel, kalau Excel tabel itu, nah blok lagi, kita all border. Nah ini udah all border ya guys, nih otomatis. Nah kita perbesar, bukan, blok dulu, yang itunya di blok, oke. Jadi kayak gitu guys. Nah ini datanya kita rapikan dulu kolom-kolomnya supaya nggak bikin pusing, sesuai sama tulisannya ya guys. Nah ini versi udah jadinya, udah agak rapinya ya guys. Jadi seperti itu cara kita Untuk merekam makro pertama kali, kalian harus klik dahulu ujung dari tabel kalian atau data kalian untuk merekam makro. Fokus saja di tab developer atau kode. Nanti kita klik record makro. Ketika diklik makro, kita akan langsung muncul window baru. Jadi klik kanan insert kolom, kemudian klik kiri kembali ke nama lengkap. Setelah kita blok, kita bisa pakai text to column, kemudian next, kemudian pencet spasi, kemudian next. Kemudian nama lengkap berubah menjadi 2 kolom, kemudian ubah nama depan, kemudian nama belakang, kemudian kita ubah. Conditional formatting, karena mau kasih warna merah yang angkanya di bawah 100, pilih yang less than, ubah menjadi 100.
Kemudian untuk menjalankan makro, klik makro, kemudian klik run. Kemudian kita klik makro, kemudian klik opsi, kemudian shortcut apa yang mau kita gunakan, kemudian kita gunakan shift N, kemudian close, kemudian kita klik Ctrl plus shift plus N. Untuk membuat tombol di dalam Excel, kemudian kalian pencet insert, pilih button, kemudian button itu akan berbentuk klik, kemudian pencet klik tersebut. Nah, di grafik ini ada berbagai macam charts elemen, berbagai macam, yaitu di sini pertama ada existed cell. Nah, yang pertama itu ada prime horizontal. Nah, kita bisa mengubah nama yang ada di bawah kolom grafik kita. Nah, kemudian yaitu ada primary vertical. Nah, kalian bisa mengubah nama yang ada di angka samping itu sebagai informasi iPhone yang terjual berapa banyak. Nah, kemudian jika kita ingin mengetahui seberapa persisnya sih Januari itu ada, nah kita bisa menggunakan data tables. Nah, kemudian di sini kita mempunyai 3 data, yaitu iPhone, Samsung, dan Xiaomi. Nah, kemudian kita pencet recommended charts. Nah, seperti yang kalian ketahui, itu akan langsung muncul rekomendasi dari Excel-nya. Nah, supaya kita mengetahui, kita bisa mengubah chart detail itu sebagai penjualan per merek HP. Nah, kemudian yang menjadi sumbunya itu adalah bulan. Yang membedakannya adalah warna. Nah, kemudian kalau kita switch row atau kolom, itu akan menjadi yang menjadi sumbunya yaitu merek HP-nya. Nah, supaya kita bisa mengetahui sih seberapa banyak penjualan merek HP di bulan-bulan tertentu, itu kalian bisa menggunakan data tables. Nah, selanjutnya kita blok semua tabel. Kemudian kita pencet diagram batang. Kenapa stok iPhone itu tidak muncul? Karena iPhone itu cuma sampai ratusan, tidak berjuta-juta. Nah, supaya kita bisa mengetahui, kita bisa mengubah change chart type, terus kemudian pencet combo. Nah, kemudian kita centang iPhone supaya stok iPhone-nya itu bisa terlihat jelas.